memberikan kesempatan kepada masyarakat juga bagi yang mereka yang tertunggak selama beberapa tahun yang selama ini akibat dampak lain kita berikan keringanan, tidak kita kenakan denda juga. Yang penting mereka membayar. Nah ini sudah berjalan ya, sudah berjalan selama beberapa bulan ini. Dan abe selamat Ningguna Ratai, salam sujud kerendeng Malempang, adil katalino bacuronin kasarungga, pesengat ke Jubata. Harus, Masya Allah. Assalamualaikum, Bang Da. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah dalam podcast kita kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, Bapak Haji Kaspino MSI. Saya biasa manggil beliau ini Kanda, dan kita akan bicara soal beberapa hal terkait beliau karena beliau ini sosok yang sangat misterius dan menarik gitu ya. Terutama, jadi kalau teman-teman belum tahu siapa orang yang kemudian dalam beberapa tahun terakhir mampu meningkatkan pendapatan APBD Kalteng tentunya, ini adalah beliau nih orangnya. Karena beliau adalah langsung Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus juga tim TAPD Bang ya. Ya. Nah, gimana Bang soal kabarnya dan juga soal COVID-19 ini, apakah kerjanya masih normal ke kantor atau lebih banyak work from home? Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Dinda Agus Hermawan yang sudah mencoba membangun komunikasi dengan suasana yang agak sejuk ini malam ini. Tentunya dengan musibah ya, dengan wabah COVID-19 ini kita semua bangsa di dunia ini termasuk kita mengubah paradigma, mengubah perilaku kita untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan ya. Termasuk juga dari sisi pekerjaan. Kita tidak mungkin karena kita manusia makhluk hidup dan kita juga makhluk sosial, tentunya sekarang ini ditantang untuk bagaimana kita mampu beradaptasi dengan situasi terkini ya. Untuk keselamatan bangsa, untuk keselamatan negara, termasuk juga tadi keselamatan perekonomian, keselamatan pendapatan daerah, semuanya kita pikirkan. Termasuk ya yang utama adalah juga menyangkut kesehatan. Nah ini tema yang menarik ya. Karena apa? Kalau kita bicara tentang kesehatan, tentunya kesehatan itu kan tidak semuanya bisa digratiskan. Sekalipun pemerintah mungkin mengatakan, oh pendidikan gratis, kesehatan gratis, tapi tidak semua bisa digratiskan. Apalagi ini dalam wabah yang sangat luas ya. Nah sehingga memang perlu pemerintah, termasuk pemerintah daerah di sini melakukan strategi ya, kiat-kiat bagaimana mengatasi yang kaitannya dengan wabah COVID-19 ini. Kita pemerintah provinsi tentunya bersama-sama dengan pimpinan Bapak Gubernur ya, dengan Pak Sekda dan dengan tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh SOPD yang terkait, termasuk juga Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah sekarang bekerja keras ya, untuk bagaimana bisa mengatasi hal-hal yang berkenaan dengan wabah COVID-19 ini, terutama yang terdampak ya, terutama yang terdampak terpapar. Nah, ini semuanya ditangani. Tapi sekali lagi ini tergantung dengan bagaimana kemampuan keuangan daerah. Ya. Keuangan pemerintah juga termasuk keuangan daerah. Nah sehingga sisi mana tadi yang dikatakan, karena kita tadi sebagai makhluk sosial ya, termasuk juga sebagai apa, termasuk juga yang menyangkut tentang kebutuhan, tapi di sisi lain juga termasuk juga peran pemerintah, ya tentunya faktor-faktor finansial ini sangat menentukan untuk memberikan layanan-layanan yang maksimal kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya yang terdampak tadi. Nah kita memang strategi kita memperkirakan, tadi ditanya bagaimana dampaknya terhadap pendapatan, ya tentu kita di samping juga memang selalu berpikir optimis, tetapi juga realistis ya. Realistisnya sekarang secara umum bahwa dunia sekarang sedang mengalami krisis, ya. Dunia sekarang sedang mengalami krisis dengan adanya ini, ya termasuk juga Indonesia. Tetapi krisis itu kan masih bisa dihitung, ya, masih bisa dikalkulasi menurut perhitungan-perhitungan ekonomi, ya. Nah, sehingga kita memprediksi bahwa terjadinya penurunan-penurunan pendapatan per kapita masyarakat, termasuk akibat dari mungkin akibat dari terjadinya PHK, terjadinya terjadinya hilangnya beberapa pelanggan, dan termasuk juga
tutupnya beberapa usaha. Nah, ini kan berdampak pada pendapatan daerah. uh, Nah, dampaknya juga karena pendapatan masyarakat itu turun, secara otomatis juga penerimaan negara, ya penerimaan daerah juga berdampak turun. Nah, kita memprediksi bahwa terjadinya penurunan itu berkisar 20 sampai dengan 30% ya, terjadi penurunan. Ya. Dan ini memang kita menghitungnya adalah dari sisi penerimaan pendapatan daerah. Ya. Jadi, dan alhamdulillah setelah kita jalankan strategi yang kita lakukan riset ya secara mendalam yang berkaitan dengan kondisi daerah kita yang ada, alhamdulillah posisi pendapatan kita ini masih mampu bertahan. Artinya bertahannya ini kita masih mampu meyakinkan masyarakat kita untuk bagaimana kesadaran membayar pajak. Karena pajak itulah sumber untuk biaya kesehatan, biaya pendidikan, termasuk juga penanganan katakan biaya-biaya tidak terduga bagi pemerintah. Yeah. Nah, memang terjadi penurunan, tapi terjadi penurunannya tidak sampai 30%. Ya. Yeah. Ya, pengamatan kita di bawah dari 20%. Nah, sehingga ini masih bisa menjalankan program-program pemerintah, terutama untuk memberikan layanan di bidang kesehatan, terutama yang mengatasi dengan masalah COVID-19. Tapi ada ini nggak Bang, ada semacam misalnya dengan adanya dampak COVID ini tadi sudah disampaikan gitu ya, ada kebijakan strategi dari pemerintah daerah tidak untuk ya paling tidak meringankan dari orang-orang yang terdampak sangat serius ini misalnya dalam kalangan menengah ke bawah, misalnya untuk yang kendaraan bermotor dan sebagainya, ada nggak kebijakan semacam itu? Itu hampir di semua aktivitas ya. Semua aktivitas yang dulunya dalam keadaan normal dengan tidak normal ini kan tentunya ada kebijakan ya. Dari sisi kebijakan yang berkenaan dengan keringanan pajak saja. Kita sudah dari sejak awal, mulai berawalnya kena musibah COVID itu, kita sudah memberikan pelonggaran bagi mereka yang terlambat membayar pajak itu tidak kenakan denda ya. Yeah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga kita memberikan kesempatan kepada masyarakat juga bagi yang mereka yang tertunggak selama beberapa tahun yang selama ini akibat dampak lain kita berikan keringanan, tidak kita kenakan denda juga. Yang penting mereka membayar. Nah, ini sudah berjalan ya, sudah berjalan selama beberapa bulan ini. Dan kita harapkan ini masyarakat ambillah peluang ini secepatnya ya. Karena memang jauh keringanannya dibandingkan dengan beban-beban pajak kita dalam kondisi normal. Kemudian ada yang banyak bertanya, Bang, terutama. Saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu satu lagi. Siap. Nah, sekarang yang kaitannya dengan kebijakan pemerintah itu apa? Kebijakan pemerintah yang kaitannya dengan yang terdampak tadi. Iya. Dan tentunya keuangan dari pendapatan asli daerah ini, inilah kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah ya Bapak Sugiarto Sapran untuk melakukan memberikan BLT yang dari provinsi ya. BLT dari provinsi ini yang kita sebarluaskan kepada kepada masyarakat yang terdampak ya. Yeah. Dengan nilainya satu masyarakat itu adalah 500.000 ya. Nah, dan ini sudah terdata dari RT-nya, dari RW-nya bagi mereka yang tidak mendapatkan BLT yang dari pusat, termasuk juga yang dari pemerintah kabupaten ini. Nah, itu akan pembagiannya lewat perbankan daerah ya, lewat ini ya, Bank Pemohon Kalteng ya. Semuanya melalui ini dari tim gugus ya. Tim gugus itu kan penyalurnya saya, tapi kebijakannya melalui gugus yang sudah ada ya. Yang tingkat provinsi, gugus dari provinsi penyalurnya. Ya, terus kemudian ini Bang, ada yang banyak bertanya juga kemarin terkait kebijakan pembuatan SIM gratis dari Polri yang akan berlaku 1 Juli ini gitu ya. Kebetulan kan Badan Pendapatan Daerah kan salah satu mitranya juga Polri ya dalam hal ini ya. Itu benar nggak? Karena banyak yang bertanya ini beneran apa enggak gitu ya. Nah, kalau ini kebijakan masalah SIM ini di luar dari ini ya. Nah. Ini memang kewenangan dari pihak Polri penuh ya. Yeah. Jadi saya tidak bisa menjelaskan ini yang kaitannya dengan ini. Karena teknis banget. Tapi kalau kaitannya dengan pajak daerah ya. Oke. Ya, tadi kita sudah ngobrol soal banyak pekerjaan gitu kan, dan ada sisi lain yang sebenarnya masyarakat juga belum tahu nih dengan Pak Haji Kaspinor ini gitu ya. Jadi beliau ini adalah putra daerah asli Kumai, Bang ya. Nah, salah satunya jadi ayah beliau almarhum ini adalah guru ngaji saya juga dan imam besar yang ada di masjid di Darul Wusta di Kumai. Ada ini Bang dari sisi lain sebagai orang yang juga
lahir dari keturunan yang sangat taat dengan agama gitu ya, ada kerinduan nggak dengan dari sosok Kai, dari sosok almarhum ayah ini? Ya pastilah, ya pasti. Kita ini kan gini ya, dalam hidup ini kan tentunya ketenangan batin itu kan yang utama. Iya. Semuanya kan, nah ketenangan batin itu bisa dibentuk salah satunya adalah dengan agama, dengan nilai-nilai, nilai-nilai universal yang diajarkan menurut agama itu kan sangat baik ya. Apa yang Sangat paling adalah, berkesan dari almarhum Kai ini, Bang? nah, ya dari beliau memang sudah mengajarkan di tengah apa beliau itu boleh dikatakan diuji dengan berbagai kelebihan yang diberikan oleh Tuhan ya, Iya. berbagai kelebihan yang diberikan, tetapi tidak mengubah kepribadian, dia tetap menjadi sosok yang sederhana. Ya. Humble ya. Ya, jadi tetap sederhana, tetap dari sosok yang melayani, ya, yang mengajarkan, ya, kepada masyarakatnya, ya, ya tentunya kalau apa sosok-sosok seperti itu memang kita sangat rindu ya, sangat jarang. Saya sendiri belum mampu mengimbangi kemampuan-kemampuan beliau untuk melakukan hal yang demikian. Di tengah kesibukannya sebagai pekerja keras, tapi di sisi lain banyak kesempatan bagaimana berbuat sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah ini kan cukup berat ya, cukup berat memang. Ya, kita belum mampu mengimbangi. Kita namanya fokus bekerja, tapi kegiatan sosialnya masih kurang gitu kan. Nah ini yang perlu kita belajar dengan sosok beliau. Ya, Agus kan sering ini, Bang, sering nanya kadang-kadang WhatsApp gitu ya, dan Abang nih ya. Kadang-kadang di dalam COVID kayak gini pun malam-malam di WA begitu ditanya, Bang, di rumah apa di kantor? Di kantor gitu. Jadi sebenarnya apa energi Abang ini gitu ya. Ini mohon maaf kan Abang sudah tidak lagi muda gitu kan. Lalu kemudian juga sebenarnya juga ada kesibukan-kesibukan mungkin dari keluarga dan segala macam, tapi kayaknya Abang ini banget gitu. Apa pekerja keras, work hard banget, terus tidak bisa diam orangnya. Jadi apa sebenarnya yang ada di pikiran Abang sehingga kemudian hampir sebagian banyak waktu itu justru dihabiskan untuk bekerja dan memikirkan banyak orang gitu? Saya banyak membaca buku juga ya, dan banyak melihat pengalaman-pengalaman orang. Sekarang kan kita ini sama-sama diberi waktu 24 jam. Nah, Oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu kita diberi waktu 24 jam. Nah, waktu 24 jam ini kita gunakan untuk apa? Kan gitu. Nah, kesibukan-kesibukan kita di jam-jam kerja itu kan kita kemungkinannya untuk konsen membuat satu pemikiran-pemikiran kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Keseharian kita sudah diajak pimpinan rapat bersama, berapa hal yang dibahas. Itu kan sudah tentu kan banyak cerita. Hari ini saja kita satu hari full rapat aja. Ya. Lalu kapan? Kapan kita memikirkan, kapan kita menjalankan strategi yang menjadi tugas pokok kita kan gitu kan. Nah ini kan juga harus dipikirkan. Nah sehingga waktu-waktu di malam hari inilah ada kesempatan kita membuat ya. Bekerja itu kan harus dengan konsep ya. Harus ada konsepnya bekerja itu. Tidak bisa bekerja tanpa konsep. Jadi ada konsepnya, sudah itu ada strateginya, ada tekniknya, sudah itu cara mengevaluasinya seperti apa, cara memantaunya seperti apa. Nah ini kan harus belum lagi sosialisasinya, lalu bagaimana efektif apa tidak tindakan-tindakan yang kita lakukan ini. Nah kalau misalnya ini tidak berjalan kan hanya menunggu laporan saja, menunggu ini kan tidak efektif. Yeah. Kita harus bisa mensinergikan antara konsep ya, konsep itu kan lahir dari visi dan misi ya, jangan salah ya. Konsep itu tidak melenceng, visi misi itu sudah kita pelajari. Nah melahirkan sebuah konsep. Nah konsep itu melahirkan strategi dengan tekniknya seperti apa, strateginya seperti apa. Itu harus dalam bentuk suatu perencanaan yang matang. Tidak bisa terstruktur gitu Bang ya. Nah ini kan gini Bang, Yunda sering nggak protes dalam soal gini? Karena kayaknya Abang nih banyak habis waktu untuk bekerja doang. Sementara Agus yang masih muda ini kadang-kadang kalau sampai malam aja, itu istri di rumah bisa marah-marah tuh. Ini ngapain sampai malam-malam gitu ya? Ini Yunda pernah protes nggak sih? Atau udah pasrah kayaknya menghadapi Abang udah pasrah gitu? Yunda itu kan mengenal Kanda ini kan sudah sebelum jadian gitu ya, sebelum ini kan sudah kenal. Sudah kenal. Kan saya ini pernah meninggalkan rumah tangga, meninggalkan rumah di kampus itu kan bisa sampai 3 bulan nggak pulang ke rumah. Gara-gara ngurus apa? Ngurus organisasi, waktu di kampus. Ngurus kegiatan-kegiatan, kan gitu nggak pulang-pulang. Biasa. Jadi kalau misalnya sebenarnya matangnya saya itu matangnya di tempat organisasi, ya kegiatan di masyarakatnya. Di birokrasi tidak didik seperti itu. Di birokrasi tentu dididik itu hanya jam kerja, jam 7 masuk ya, pulang jam 2 dulunya kan. Jadi lagi sekarang jam setengah 4. Ya. Itu aja dididik. Tapi kalau kita di organisasi kan kita di tempat.
bahwa hari ini kita harus melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu, ini apa modal loh kerjanya. Kita di tempat apa modal dulunya ya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa kita ini bisa mengerjakan sesuatu tanpa modal, tapi bisa mewujudkan visi dan misi, kan dulu kan seperti itu. Nah, di pemerintah saya rasakan apa sih sulitnya lagi gitu kan. Kita sudah terbiasa bekerja seperti itu, anggarannya ada, dan kita menggunakan. Nah, rasanya mustahil dengan anggaran yang ada itu tidak bisa mencapai visi dan misi. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi Yunda nggak pernah protes Bang ya? Iya, dengan Yunda kan kita sampaikan aja bahwa saya ke kantor. Nah ini, saya bekerja. Meskipun Ya, protes tapi nggak sekarang kan didengar. sudah dibantu. Ini kan sekarang kan ada HP nih. Kan sekali kan ada video call. Oh ya. Kan, kali-kali ini kan bisa. Kan, Iya. kan.